Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Ini adalah Research Day Series tahun 2025 yang ke-8. Ya. Hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Cika. Nama bagusnya itu Laras Karasif. Ya, Mbak Cika ini adalah dosen di Fakultas Psikologi UI. Kemudian eh, beliau juga anggota kelompok riset psikologi ekonomi dan konsumen. Dia meraih gelar sarjana psikologi di UI, Master of Science dari University of Wisconsin Madison, dan PhD di University of Massachusetts Amherst. Sekarang ini beliau mengajar psikologi media dan psikologi sosial dan mengajar metode riset dan statistik untuk jenjang S1 sampai S3. Selain jadi dosen, pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi di PAU UI dari tahun 20 sampai 25. Ia juga pernah menjadi interim research methodologist di Institute for Social Science Research, University of Massachusetts Amherst. Kemudian beliau ini Dewan Redaksi Jurnal, ya. Jadi kalau ada yang mau masukin artikel ke Jurnal Makara Human Behavior Studies in Asia dan reviewer berbagai naskah untuk publikasi akademik. Area risetnya ada media, teknologi, dan konsumen, serta juga penggunaan media dan teknologi pada keluarga. Beri applause dulu buat Mbak Cika. Ya, itu adalah pembicara kita hari ini. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan aturan mainnya ya dalam kegiatan ini. Jadi nanti akan ada pemaparan oleh Mbak Cika, kemudian ada tanya jawab ya. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan mematikan mic atau audio, kemudian panitia minta izin untuk merekamnya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Dan pada akhir acara nanti akan ada apa evaluasi ya, kemudian eh, ada survei juga sehingga yang mengisi itu bisa mendapatkan e-certificate ya. Nah, itu hanya dikirim kepada peserta yang terdaftar ya. Dan kemudian untuk selanjutnya kegiatan research day ini bisa dilihat dari eh, publikasi medsos Fakultas Psikologi. Ya, demikian mungkin saya persilakan Mbak Stika untuk memulai pemaparan materi. Silakan. Terima kasih Mbak Berti. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah datang hari Jumat siang, em, hari libur terakhir sebelum kita memulai kuliah lagi di tanggal 25 Agustus atau hari Senin mendatang. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana generasi Z di Indonesia menggunakan online lending service atau kalau bahasa bahasa resminya OJK sudah bukan lagi pinjol tapi pindar. Ya, jadi sejak tahun lalu mungkin atau awal tahun ini OJK mengubah em, penggunaan kata pinjol menjadi pindar atau pinjaman daring karena konotasinya sepertinya kurang bagus kalau pinjol.
Nah, kalau kita lihat ya selama berapa, mungkin 1 2 tahun terakhir, kita sering melihat ada generational reputation dari generasi Z. Kita bilang mereka gambarnya nggak keluar. Oke, ini gambarnya nggak keluar, harusnya ada gambar. Ternyata di-download oleh RPM, tapi gambarnya nggak keluar. Jadi Gen Z itu dianggap sebagai generasi yang secara finansial kurang bertanggung jawab. Jadi kita suka baca nih misalnya milenial dan Gen Z terjerat pusaran utang pinjol. Kemudian mereka juga dianggap tidak bertanggung jawab atas utang yang mereka ambil. Jadi bayarnya macet. Konon reputasinya seperti itu. Kemudian di sisi lain kita juga mendengar bahwa pinjol itu atau pengangguran di kalangan Gen Z itu tinggi. Jadi kalau kita lihat datanya BPS, 1 dari 2 orang yang menganggur di Indonesia itu kemungkinan adalah berasal dari generasi Z. Jadi mungkin kalau ada dosen di sini gitu ya yang hadir atau melihat rekaman, coba dicek deh ke mungkin mantan atau alumni PA-nya atau mahasiswa bimbingan skripsi atau tesisnya. Di mana mereka bekerja sekarang. Nih dari pihak fakultas juga ada yang mendengar gitu ya, ada yang mendengarkan rekaman, ada yang hadir. Kalau kita melakukan tracer study misalnya perlu dilihat mereka ada di mana sekarang. Kalaupun mereka bekerja gitu ya, seberapa permanen pekerjaannya, job security-nya seperti apa. Karena data BPS menunjukkan potret yang tidak terlalu cantik tentang generasi Z ini. Jadi makanya judul slide ini di sini living in precarious economy. Jadi dengan situasi perekonomian yang ada sekarang atau selama berapa 1 2 tahun terakhir ini sangat sulit buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang permanen. Jadi ada 2 fenomena di sini. Yang satu adalah mereka em, dianggap sebagai generasi yang tidak bertanggung jawab atas pengeluarannya. Yang satu lagi adalah mereka dianggap sebagai, atau bukan mereka dianggap, mereka datanya menunjukkan bahwa mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka itu punya risiko yang besar untuk menganggur. Kalau 2 reputasi dan ini digabungkan, maka seakan-akan udahlah nggak punya uang, ngutang lagi gitu ya. Nah selain itu juga kalau kita baca tadi reputasi-reputasinya, mereka tidak hanya penganggur dan tidak bertanggung jawab secara finansial, tapi mereka juga dianggap melakukan pengeluaran yang sifatnya hedonistik, gitu kan? Reputasinya kan adalah pinjol buat apa biasanya? Kebutuhan sehari-hari, ya apalagi? Buat traveling, buat healing gitu kan? Reputasinya seperti itu. Nah, tapi apakah betul seperti itu? Nah, itu yang di lab kami untuk penelitian ini tuh kami gali, kami investigasi betul nggak sih seperti itu? Nah, kalau kita lihat mundur sedikit ke definisi dari fintech lending atau BNPL, buy now pay later di Indonesia. Jadi kalau OJK itu mendefinisikannya adalah semua jenis eh, peminjaman yang aplikasinya dilakukan secara elektronik. Jadi beda, sebenarnya ini bukan barang baru ya. Sebenarnya peminjaman kita minjam uang secara sebagai konsumen tuh bukan barang baru. Kalau nenek kita dulu misalnya, kalau teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman ada yang sebagian pernah dengar, sebagian enggak. Misalnya ada yang eh, beli peralatan rumah tangga tapi kredit ngutang, kredit panci kalau zaman zaman dulu banget bilangnya. Ada tukang panci gitu, tukang apalah mereka melakukan home sales gitu ya. Nanti belinya boleh nyicil dulu. Dan setiap bulan dia akan datang ke rumah orang tua atau ke rumah nenek kita untuk tagih uang cicilannya. Kemudian geser sedikit ada yang namanya kartu kredit. Gesek kita kan bilangnya kalau misalnya apa namanya kita beli sebetulnya kan kartu kredit itu juga bentuk salah satu bentuk kita berutang. Kita pinjam dulu dong uangnya nanti kalau udah dapat udah gajian kita bayar seperti itu ya.
Kemudian ditambah misalnya kadang-kadang, oh enggak kok ini bukan untuk ngutang, tapi kita mau ngumpulin poin. Nanti rewards-nya bisa di redeem di akhir, misalnya dapat potongan harga tiket pesawat gitu. Atau misalnya kalau kita poinnya udah sekian, maka kalau kita em, traveling gitu ya, kita bisa apa namanya duduk di lounge yang lebih nyaman di bandara, misalnya seperti itu. Nah, apa bedanya si BNPL ini tapi dengan kredit panci sama dengan kartu kredit? Di BNPL atau kartu kredit, kredit panci biasanya ya kita dasarnya adalah kepercayaan interpersonal. Jadi kita memang si tukang kredit ini datang nih, dia kenal sama si ibu atau bapak ini, kemudian didatengin, nanti bulan depannya didatengin lagi dan seterusnya. Kartu kredit, ada yang teman-teman saya ada yang udah punya kartu kredit yang tradisional dari bank, ada berapa orang? Selain Mbak Berti pasti punya. Mbak Berti pasti sudah mapan soalnya. Yang apa namanya yang lain ada yang punya kartu kredit baik yang bentuknya fisik maupun yang bentuknya misalnya kayak dari eh, bank, ada beberapa bank yang kartu kreditnya fisik tapi kita bisa menggunakannya seakan-akan seperti kartu kredit fisik. Kalau teman-teman em, melakukan aplikasi kartu kredit, ada yang udah pernah ditawarin belum kalau di mall-mall tapi apply kartu kredit? Oke. Em, bangga atau kesel kalau dia tawarin kartu kredit? Kesel. Karena apa? Annoying. Karena nggak semua orang butuh, agak maksa apalagi. Semuanya nawarin kartu kredit. Nah, ketika yang membedakan kartu kredit dengan BNPL sebenarnya adalah ketika di kartu kredit. Kalau teman-teman lihat kartu kredit itu kan ada tiernya ya. Ada yang mungkin tier saya nggak tahu apakah ada tier yang untuk mahasiswa. Tapi makin tinggi, kalau misalnya istilahnya kayak wah kartu kredit udah hitam nih gitu kan. Nah itu semakin tinggi tiernya, maka semakin ekstensif background check yang mereka lakukan. Jadi biasanya kalau kartu kredit itu ada beberapa bank gitu ya yang mereka melakukan background check. Benar nggak orang ini punya apa namanya penghasilan yang stabil? Bener nggak dia punya apa namanya penghasilan yang stabil. Dia pernah pernah terlibat kayak kasus kriminal atau kasus apa namanya yang melibatkan utang atau enggak. Saya pernah dengar bahkan mungkin saya nggak tahu sekarang tapi beberapa beberapa anekdot yang pernah saya dengar adalah orang banknya beneran datang ke rumah bukan untuk nanyain kartu kredit, bukan untuk nanyain si aplikannya, tapi untuk nanya bener nggak misalnya ibu kami bener nggak tetanggaan sama ibu Mira. Ibu Mira itu bener nggak dia orangnya seperti apa sih? Jadi ada background check yang cukup ekstensif ya. Nah, sedangkan kalau BNPL ini kalau kita misalnya mau pakai saya nggak tahu endorsement ya di sini. Kalau kita ada yang udah pernah pakai pay later. Nggak, yang pernah pakai pay later. Yang kita submit cukup apa bentuknya? KTP, KTP sama foto selfie gitu kan. Terus udah itu sama kadang-kadang foto selfie sambil pegang em, KTP-nya gitu ya. Secepat itu. Kartu kredit itu kita butuh paling nggak beberapa hari kerja sampai dia akhirnya bisa oke approve ininya apa namanya aplikasinya. Jadi memang sangat mudah. Dan kalau kita lihat di satu sisi dia sebenarnya cukup inklusif karena tadi bayangkan teman-teman yang gajinya belum kayak Mbak Berti, belum mapan, bisa nggak dapat itu pay later dan sebagainya. Bisa teman-teman apply kartu kredit ya walaupun ditawarin ya mungkin kalaupun kalaupun teman-teman di approve nih sama apa namanya mas-mas atau mbak-mbak yang menawarkan kartu kredit di pusat-pusat perbelanjaan belum tentu plafonnya itu tinggi. Tapi dengan BNPL atau Pindar biasanya plafonnya bahkan dengan modal KTP udah cukup tinggi. Perlu NPWP nggak teman-teman untuk daftar pay later atau BNPL ini? Enggak. Di kartu kredit itu seringkali salah satu yang diminta adalah NPWP. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh memang adalah warga negara yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, jadi kelihatan ya di satu sisi bahwa ini sangat
inklusif gitu kan, democratizing the field of consumer credit. Tapi di sisi lain, jadi apa namanya, dan kita lihat bahwa di NPL ini growth-nya itu didorong ketika pandemi. Ketika pandemi, kita nggak bisa keluar rumah. Kita nggak bisa kan bawa-bawa cash keluar begitu beli barang. Nah, sehingga dia mendapatkan momentum ketika pandemi. Kita bisa belanjanya online kan waktu waktu apa namanya waktu pandemi. Dia 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 tidak membutuhkan si penggunanya untuk keluar rumah. Terus udah gitu seringkali dia mengikut sertakan promo. Promo yang secara tradisional biasanya cuma kartu kredit yang punya. Pernah nggak teman-teman dengar dari tante atau omnya gitu? Bagaimana cara memutuskan makan di restoran mana di mall? Lihat yang mana yang lagi ada promo kartu kreditnya. Itu pas bayar gitu, lagi ada promo apa Mbak? Gitu kan. Nah, ketika pandemi, nggak ada kan, nggak bisa. Orang nggak ke restoran. BNPL dapat momentum. Teman-teman bisa beli barang di e-commerce, di loka pasar, itu dengan menggunakan BNPL dan bisa dapat promo. Harganya jadi jauh lebih murah gitu kan. Mungkin em, cicilannya terlihat ringan. Namun demikian, BNPL usage itu riset menunjukkan bahwa dia ada berkorelasi dengan overspending. Jadi risiko overspendingnya itu jadi lebih besar. Dan sebenarnya kalau kita hitung, sangat mungkin ketika kita telat bayar tagihannya, kemudian bunga yang harus kita bayar jadi lebih tinggi dibandingkan kalau kita telat bayar misalnya kartu kredit, ya. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi misalnya Gen Z dapat reputasi, oh mereka itu adalah pengguna kredit yang kurang bertanggung jawab. Secara psikologi perkembangan, karena kita di psikologi kita pasti melihat konsumen itu dari, dan apalagi kalau ketika sebuah generasi disorot, maka mau nggak mau kita melihat sekarang mereka lagi ada di fase perkembangan apa sih gitu ya. Emerging adulthood ini memang adalah critical period untuk consumer attitudes. Kebanyakan emerging adults itu sudah mulai punya pengetahuan tentang finance. Mereka punya pengalaman sedikit tentang pengaturan keuangan, tapi paradoksnya, jadi mereka tuh udah mulai independen, udah nggak diawasi orang tua. Ada yang masih harus kasih laporan keuangan ke orang tuanya setiap bulan. Kalau ke pemberi beasiswa biasanya harus ngasih, tapi kalau ke orang tua yang fellowshipnya fellowship ayah bunda biasanya malah nggak harus kasih ya ke orang tuanya gitu kan. Apa aja sih pengeluarannya? Jadi oversight orang tua di sini sudah menurun. Tapi di sisi lain, karena mereka belum berpengalaman, mereka jadi Gen Z ini juga punya risiko untuk melakukan kesalahan, kesalahan finansial. Misalnya overspending. Budgetingnya, bulan ini belum budgeting. Tahunnya udah in the red gitu. Tahunnya udah lebih besar pasak daripada eh, tiang gitu. Udah gitu minta top up sama orang tuanya. Ada yang nggak pernah ya gitu yang harus minta top up sama orang tuanya. Nah, di sisi lain mereka orang tuanya sudah tidak tadi mereka sudah tidak bergantung pada pengawasan orang tua, tapi di sisi lain secara sumber keuangan masih masih bergantung pada orang tua. Jadi ketika mereka bikin kesalahan, seringkali yang menanggung akibatnya bukan cuma mereka sendiri, tapi juga pihak lain. Misalnya, nah oke, kita lihat. Nah, tadi kan dengan reputasi dan dengan apa namanya, dengan fase perkembangan Gen Z yang oh iya sih make sense, mereka mungkin memang lebih berisiko untuk melakukan gagal bayar misalnya dalam penggunaan Pindar. Oke, kita lihat datanya. Jadi lab kami melakukan investigasi, kita lihat data OJK-nya benar atau enggak sih seperti yang em, apa namanya, seperti yang dibuka. Datanya kira-kira seperti ini. Kalau dilihat di sini, jumlah penggunanya, pengguna apa namanya, Pindar yang paling besar berasal dari mereka yang
berusia 19 sampai 34 tahun. Ini Gen Z dan berarti milenial milenial muda gitu ya. Saya kebetulan milenial tua. Jadi, kalau yang di sini mereka tidak membedakan antara milenial muda dan milenial tidak membedakan antara milenial dan Gen Z, tapi kita lihat sebagian milenial masuk 11,27 juta. Jadi oke, bahwa di sini pengguna paling banyaknya memang adalah mereka yang berusia 19 sampai 20 19 sampai 34 tahun. Namun demikian, ketika kita lihat lagi dari datanya, ternyata satu, kalau dilihat dari survei nasional literasi keuangan, ternyata Gen Z itu nggak jelek loh soal literasi finansialnya. Jadi kalau dibilang mereka tuh nggak tahu apa-apa soal finance, soal keuangan, enggak. Ternyata datanya menunjukkan nggak seperti itu. Dengan alat ukur yang sama, kalau rata orang Indonesia itu skornya 65, Gen Z itu skornya 70, jauh lebih tinggi daripada rata. Jadi mitos nomor satu soal Gen Z itu nggak paham soal keuangan, dibak. Ya. Yang kedua, kami lihat juga berapa persen sih orang atau peminjam konsumen Gen Z em, gagal bayar. Gagal bayar itu biasanya ditandai dengan TWP 90. Default itu TWP 90. Tidak bayar selama 90 hari. Jadi kalau di bank itu namanya awan prestasinya 90 hari. 90 hari ke atas, nah itu kita dianggap sebagai uh, gagal bayar itu default gitu ya. Ternyata kalau kita lihat secara proporsional antara jumlah peminjam dengan mereka yang gagal bayar, Gen Z itu sama aja dengan generasi di atasnya. Jadi secara umum semua generasi itu ada di kisaran 2% gagal bayar. Kenapa selama ini yang terjadi adalah kok beritanya bisa bilang bahwa Gen Z ini yang bikin masalah gagal bayar pinjol. Kalau kita lihat, ternyata yang selama ini diangkat oleh media adalah jumlahnya, bukan proporsi dari semua peminjamnya. Ibaratnya gini, let's say misalnya di Fakultas Psikologi ada ini supaya ini ya untuk kemudahan kita menghitung, misalnya ada 500 mahasiswa, total misalnya ada 500 mahasiswa. Oke. Dari 500 mahasiswa ya misalnya eh, ada misalnya 100 mahasiswa yang em, tidak yang gagal lulus tepat waktu misalnya ya. Amit-amit ya. Tapi misalnya ada 100 mahasiswa yang ada yang tidak lulus tepat waktu. Oke. Di Fakultas Teknik, kita tahu Fakultas Teknik tuh jauh lebih besar dari Fakultas Psikologi dari segi jumlah mahasiswanya. Misalnya di Fakultas Teknik ada 1.000 mahasiswa. Kemudian ternyata di Fakultas Teknik ada 200 mahasiswa yang gagal lulus tepat waktu. Dalam hal ini seakan-akan mahasiswa Fakultas Teknik lebih jelek dong dari Fakultas Psikologi kan. Mereka 200 yang nggak lulus, itu cuma 100 nih gitu kan. Padahal kalau kita lihat proporsinya sama gitu. Itu yang terjadi. Jadi yang dilihat selama ini oleh media massa adalah jumlahnya. Tapi ketika kita lihat proporsinya, sebetulnya nggak ada bedanya kok Gen Z. Gen Z tidak lebih buruk daripada generasi-generasi sebelumnya. Artinya reputasi bahwa mereka itu tidak bertanggung jawab atau mereka itu em, atau teman-teman di sini semua ya, ini Gen Z yang kebanyakan ya, em, adalah individu-individu yang rentan untuk gagal bayar itu adalah mitos. Jadi mitos nomor dua juga dibahas. Ya.
you guys are alright. Jadi kayak kalau dari segi apa namanya, kalau kita lihat dari datanya OJK sendiri, itu sebetulnya Gen Z bukan orang atau bukan generasi yang terus seakan-akan apa namanya tidak bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil untuk mengambil pindad. Nah, tapi terus kami bertanya lagi, kira-kira kalau misalnya mereka pakai Tinder, kira-kira apa ya yang bisa menjelaskan mereka menggunakan Tindernya untuk apa? Nah, di sini kami menggunakan theoretical frameworknya Extended Theory of Client Behavior. Saya nggak akan jelasin lagi ya Theory of Client Behavior apa. Saya anggap teman-teman udah cukup familiar dengan Theory of Client Behavior. Kami menggunakan yang extended. Di sini di extensionnya oke, ada trust in BNPL providers dan privacy concerns. Trust in BNPL providers atau kepercayaan terhadap penyedia jasa pindar itu adalah seberapa kita yakin bahwa pindar itu memang mengutamakan kepentingan konsumen. Sedangkan yang privacy concerns adalah seberapa kita risau atau khawatir bahwa data kita akan bocor. Mungkin kalau orang Indonesia sebenarnya udah nggak takut-takut amat, tapi kita udah bocor kok gitu kan. Tapi mungkin mungkin di sini ada konsumen yang masih berpikir bahwa oke, data saya bocor tapi habis itu diapain lagi? Ya kalau cuma bocor. Kadang-kadang yang kita khawatirkan apa coba? Dijual lagi dan kalau nggak dipakai untuk pinjol pinjol lagi kita nggak pernah apply gitu kan, atau dipakai untuk situs Google gitu misalnya. Nah itu yang kemudian um, di sini privacy concerns jadi masih rapat. Oke, next. Jadi kira-kira hipotesisnya seperti ini. Next. Jadi modelnya kira-kira begini. Jadi privacy concern itu harusnya dia akan orang yang risau terhadap keamanan datanya, dia harusnya nggak percaya sama penyedia pindad, ya kan? Nah, kemudian orang yang risau datanya akan bocor, harusnya dia akan punya sikap yang lebih negatif terhadap si pindad. Sedangkan orang yang tadi kalau kita lihat orang yang percaya sama intensi baik dari si itikat baik dari penyedia pindarnya, itu dia akan punya sikap yang lebih baik terhadap lebih positif terhadap terhadap penyedia pindar. Dia akan mungkin mendapat dukungan yang lebih baik juga dari significant others-nya, dan mungkin dia akan merasa bahwa pindar itu sesuatu yang bisa dia kontrol. Dia bisa kataku kok, dia bisa kok berkomunikasi dengan apa namanya dengan penyedia pindarnya sebagainya. Dan kemudian kalau kita ingat dari PPB yang tradisional, PPB ortodoks, attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control di sini semuanya adalah prediktor dari interaksi. Nah, selama ini yang juga belum di novelty-nya apa terusnya. Nah, yang belum di investigasi adalah apakah kemudian akan ada perbedaan antara mereka yang punya manajemen keuangan yang baik dan manajemen keuangan yang kurang baik. Kita tahu misalnya eh, di individu dengan manajemen keuangan yang baik mungkin akan lebih kritis, punya sikap yang lebih kritis terhadap pindar itu sendiri. Mungkin mereka juga menggunakan pindar untuk tujuan yang berbeda dengan mereka yang punya em, manajemen keuangan yang kurang baik. Mereka yang manajemen keuangan yang lebih baik juga misalnya apakah mereka mendapatkan referensi yang lebih baik dari subjective norms-nya, dari significant others-nya, atau mereka justru misalnya lebih resisten terhadap peer pressure dibandingkan mereka yang punya uh, manajemen keuangan yang kurang baik. Selain itu, apakah mereka yang manajemen keuangan yang lebih baik, mungkin mereka lebih merasa punya kontrol terhadap perilaku finansial mereka dibandingkan mereka yang manajemen keuangan yang manajemen keuangannya kurang baik. Misalnya manajemen keuangannya kurang baik akan kaget gitu loh, kok I'm in the red lagi gitu, kok saya lebih besar pasak hidup daripada tiang lagi.
Misalnya seperti itu. Oke, next. Nah, jadi secara metodologi, secara metode ini yang kami melakukan em, survei daring terhadap Gen Z. Jadi kita eliminasi tuh yang apa namanya, yang bukan kita eliminasi, kita eksklusi yang usianya tidak 18 sampai 27 pada 2024. Em, Kami menggunakan sampel dari panel perusahaan survei. Jadi kami minta perusahaan surveinya untuk membatasi partisipannya hanya mereka yang pengguna Pindad. Jadi mereka yang bukan pengguna Tinder itu tidak masuk ke dalam sampel kami. Dapatnya nggak terlalu banyak karena poolnya juga nggak banyak, poolnya juga nggak sebesar itu ternyata. Ini bisa jadi juga karena tadi orang nggak mau ngaku kalau pakai Tinder karena tadi stigma yang melekat bahwa kalau pakai Tinder nih pasti orangnya nggak bener nih, pasti orangnya nggak bertanggung jawab. Padahal ternyata itu adalah mitos. Gitu. Nah, um, jadi data collection-nya melalui tadi survei, statistical analysis-nya melalui kami menggunakan structural equation modeling, menggunakan R, um, yaitu dengan package 8 di sini. Nah, secara deskriptif gitu ya, mereka tuh pakai buat apa sih? Tadi ada yang bilang untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata benar. Jadi tadi mitos nomor 3, kalau dibilang bahwa Gen Z itu pakai pinjol atau pakai Tinder itu untuk bersenang-senang, untuk healing, untuk traveling, enggak. Ternyata untuk daily necessities. Di sini untuk beli makan, bayar listrik, beli apa namanya, eh, pulsa, pulsa telepon ya, atau pulsa internet. Tentu saja dalam hal ini kita nggak kita harus sulit ya untuk membedakan ketika dia bilang beli makan itu makannya makan kebutuhan pokok atau makan 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 cantik gitu ya. Ketika beli makanan itu maksudnya mereka memang beli makanan atau untuk beli susu gitu. Kita itu dua yang kalau kelemahannya survei kita nggak bisa melihat sampai granulnya sampai segitu ya. Um, yang mengejutkan buat kami adalah di sini ternyata mereka menggunakan yang nomor 2-nya setelah daily necessities itu adalah education. Jadi kayak ini kita bicara mereka bayar untuk um, mungkin jangan jangan saya khawatirnya UKT gitu ya misalnya untuk nambel kekurangan bayar kuliah atau saya nggak tahu. Nah itu yang di survei kita nggak bisa melihat lebih jauh untuk kebutuhan pendidikan apa sih, tapi mungkin sangat mungkin untuk UKT, sangat mungkin untuk misalnya em, beli apa pendidikan apa misalnya kalau zaman saya dulu beli Foodtex, sekarang beli Foodtex sudah nggak beli ya. Em, Beli apa, tapi kan udah mahasiswa mungkin beli atau mungkin di gadget beli laptop saya nggak tahu, mungkin orang yang beli laptop bisa menggolongkan ke gadget tapi bisa juga menggolongkan ke education. Ada lagi nggak kemungkinannya kalau dari sini selain bayar UKT penambel eh bayar untuk bayar ini dana riset ya. Bayar dana riset dari Pindar, oke. Bayar partisipan misalnya kalau mahasiswa psikologi. Nanti tolong pembimbing skripsi, pembimbing tesis dicek ya, itu mahasiswanya mereka bayar partisipannya dari mana, jangan sampai habis bayar partisipan mereka terjerat pindar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini beauty and fashion, entertainment and recreation, hobbies, judol gitu ya, itu tuh ada di peringkat yang tidak tinggi gitu ya. Uh, Banyak tuh justru mereka memang eh, menggunakan Tinder ini untuk kebutuhan yang sifatnya cukup ringan. Jadi mitos nomor 3 bahwa Gen Z itu menggunakan Tinder untuk healing-healing berarti juga dibang ya. Oke, next. Teenagers seperti yang uh, PPD tadi. Ini untuk attitudes kira-kira measuresnya seperti ini ya. Itu untuk yang subjective norms. Oke, next. Semuanya pakai 5 point Likert scale.
1 itu strongly disagree, 5 strongly agree. Jadi kalau makin tinggi skornya berarti attitude-nya makin positif, makin tinggi skornya berarti dukungan dari orang-orang yang dianggap penting itu juga makin positif. Perceived behavioral control berarti ini juga semakin tinggi skornya semakin dia punya merasa efficacious untuk menggunakan Tinder. Kemudian intention to use semakin tinggi skornya juga semakin tinggi intensi Tinder. Sama trust juga gitu, semakin tinggi trust semakin tinggi juga semakin tinggi skor trust semakin semakin percaya dia terhadap produk penyedia Tinder. Privacy concern semakin tinggi skornya berarti semakin khawatir dia terhadap penyalahgunaan data atau kebocoran identitas yang terjadi secara data. Ini agak kecil ya, tapi kalau kita lihat di sini, ya ini untuk menunjukkan aja bahwa secara psikometrik faktor loading dan internal konsistensinya aman. Oke, next. Nah, ini hasilnya kira-kira begini. Secara umum modelnya fit, kalau kita lihat CFI-nya tinggi, TLI-nya tinggi, RMC-nya rendah. Nah, kita lihat bahwa confidence intervalnya untuk LOC 90 dia bentuknya sedikit dan SRMR-nya juga rendah masih 0,08. Nah, kita lihat di sini bahwa privacy concern dia betul dia memprediksi secara negatif trust tapi ternyata tidak signifikan. Tandanya sih betul, tapi dia hasilnya tidak signifikansinya masih di atas 0,05. Artinya di sini kerisauan terhadap kebocoran data itu tidak mempengaruhi atau tidak memprediksi si kepercayaan terhadap penyedia pindar. Tapi kita lihat di sini bahwa apa namanya privacy concern itu berkorelasi negatif dengan sikap. Jadi benar bahwa semakin tinggi kerisauan kita, kekhawatiran kita, semakin negatif sikap kita terhadap pindah. Trust di sini berkorelasi positif terhadap sikap, subjective norm, dan perceived behavioral control. Kemudian tadi ketiga prediktor theory of planned behavior itu juga berkorelasi positif terhadap intention to use. Jadi semakin positif orang terhadap Tinder sikapnya, makin tinggi intensi dia untuk Tinder. Semakin banyak dia dapat dukungan dari peer-nya, dari peer atau keluarga atau significant others-nya, itu makin tinggi juga intention to use dan perceived behavioral control. Semakin yakin dia bahwa Tinder itu berada dalam kontrol dia, semakin tinggi juga intention to use. Next. Kira-kira begitu ya. Ya, jadi di sini ternyata trust dan privacy concern itu dua barang yang tidak berhubungan pada Gen Z. Jadi percayaan itu mungkin prediktornya bisa hal lain, tapi bukan kekhawatiran terhadap data. Spekulasi kami adalah ini apakah orang Indonesia udah pasrah ya sama kebocoran data. Jadi kayak ini udah nggak mempengaruhi kita percaya atau nggak sama Tinder karena kita udah tahu bahwa ya toh data kita udah bocor juga kok. Jadi kita ini sudah bukan merupakan faktor yang menjadi prediktor dari si trust terhadap penyedia Tinder. Nah, kemudian kita lihat di sini ini bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang kiri, ini adalah mereka yang punya low financial management, ini yang better. Jadi, oh ya ini diukurnya gimana? Self-report juga diukurnya dari kayak mereka budgeting nggak sih? Kalau pengeluaran mereka, pemasukan dan pengeluaran, seberapa patuh mereka sama budgetingnya, kira-kira begitu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini mereka yang jelek ya financial management. Di sini mereka masih apa namanya khawatir. Ada kekhawatiran dari dari privacy concern ke trust. Jadi kalau tadi kita lihat itu nggak signifikan, tapi ternyata kalau kita belah grupnya,
berdasarkan financial management, dari privacy concern ke trust ini ada khawatiran. Mereka yang khawatir terhadap kemungkinan datanya akan bocor, itu nggak percaya sama apa namanya sama penyedia jasa penyelenggaraannya. Namun kalau kita lihat di sini, subjective norm tidak mempengaruhi intention to use. Artinya di sini bisa dua. Yang pertama bisa jadi mereka itu menggunakan Tinder. Jadi yang pertama gini, berarti mereka menggunakan Tinder bukan karena dorongan dari orang-orang chat mereka. Itu yang pertama. Tapi bisa juga ini berarti bahwa ketika mereka menggunakan Tinder, referensi mereka juga bukan dari orang-orang terdekat. Artinya juga mungkin mereka nggak punya support tersebut. Implikasinya adalah kalau terjadi apa-apa, orang-orang ini nggak akan cerita nih ke keluarganya mereka. Mungkin mereka nggak akan cerita ke keluarganya mereka bahwa saya ternyata terjebak Tinder. Karena mereka nggak di sini ternyata sepertinya keluarga bukan faktor yang mendorong mereka pakai Tinder. Jadi mereka bukan Tinder karena disuruh ke orang tuanya atau ikut-ikutan. Ya. Sebaliknya, di sini kalau kita lihat ada pola yang berbeda pada mereka yang punya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Pada mereka yang punya pengelolaan keuangan yang lebih baik, di sini si privacy concern gak ada urusannya sama tax. Dia tidak memprediksi tax. Privacy concern juga nggak memprediksi itu. Jadi orang-orang yang nggak takut. Privacy concern bukan sepertinya bukan sesuatu yang concerning gitu buat mereka. Kemudian kalau kita lihat, tapi di sini kalau kita lihat subjective norm itu mempengaruhi atau berkorelasi positif dengan intention to use. Artinya di sini mereka mendapatkan referensi tentang Tinder mungkin dari salah satunya dari orang-orang terdekat mereka. Hubungan interpersonal di sini adalah salah satu um, sumber mereka, sumber informasi mereka mengenai Tinder. Kalau yang ini enggak, mereka enggak, bukan bukan orang-orang terdekat yang menjadi mendorong mereka untuk menggunakan itu ya. Kita apa namanya? Uh, apa implikasinya? Kalau kita melihat dua perbedaan tersebut. Pada kelompok yang manajemen finansialnya buruk, lebih buruk gitu ya, worse, kita bisa melihat bahwa mereka tuh masih concern soal privacy. Mereka yang manajemen finansial lebih baik, nggak ada kekhawatiran tentang itu. Namun pada mereka yang manajemen finansial lebih buruk, tidak ada korelasi antara intention to use dengan subjective loss. Sementara buat mereka yang manajemen finansial lebih baik, ada korelasi itu. Kira-kira apa kemudian implikasinya? Apakah mungkin? Nah, tadi kalau kita lihat, kalau kita rangkum, apakah mungkin bahwa Gen Z itu ternyata mereka tidak seburuk yang selama ini diberitakan? Jadi kalau kita gabungkan potretnya, mereka rentan menganggur, tapi ternyata mereka bertanggung jawab. Artinya mungkin di sini mereka menggunakan Tinder itu karena tidak ada opsi yang lain. Jadi di sini karena Tinder itu mudah, pe, apa ya aplikasinya tadi mudah, hanya butuh tadi KTP. Itulah opsi yang tersedia bagi Gen Z yang tadi nggak punya penghasilan tetap. Kalau dicek secara apa extensive background check oleh bank secara tradisional mungkin juga tidak nggak susah lolos, ataupun kalau lolos plafon yang dikasih mungkin sangat uh, rendah. Karena itu kemudian mereka berani menerima risiko bahwa ya udah deh nggak apa-apa deh bayar bunga lebih tinggi. Oh opsinya nggak ada lagi. Kami uh, menduga bahwa itulah yang terjadi.
Nah, kemudian tadi kalau kita lihat notable difference ya antara dua kelompok ini, maka buat mereka yang ada implikasi yang mungkin agak berbeda. Yang pertama adalah kalau mereka punya manajemen keuangan yang lebih buruk, maka yang harus diperbaiki adalah manajemen keuangannya dan harus ada social support buat mereka, financial counseling kah gitu. Karena tadi kalau kita lihat mereka nggak punya nih potensi social support dari signifikan atau iya dari orang-orang yang dekat. Nah, kemudian um, sementara kalau um, kita lihat dari yang better financial management, kita mesti lihat lagi kenapa ya mereka kok tidak apa namanya mereka nggak punya kekhawatiran kayak seakan-akan tidak punya kekhawatiran mengenai privacy apa namanya privacy concern itu data living right kan. Jadi dari sini um, mungkin yang bisa diambil adalah um, satu Gen Z itu adalah peminjam yang bertanggung jawab. Ada alasan di luar mungkin sangat mungkin ada alasan di luar pengeluaran hedonistik yang mendorong mereka untuk menggunakan Tinder. Dan yang kedua, kalau kita mau ekstrapolasi ini lebih jauh, berarti mungkin perlu ada entah regulasi mengenai Tinder supaya tidak terlalu berisiko, atau ada fasilitas atau opsi kredit yang lebih inklusif, yang lebih aman, tidak setinggi Tinder misalnya bunganya, tapi juga apa namanya lebih inklusif buat mereka yang tidak memiliki misalnya penghasilan yang tetap seperti layaknya generasi-generasi sebelumnya yang lebih mungkin memiliki um, latar belakang finansial atau penghasilan yang lebih mapan sehingga dapat mengakses akses opsi kredit yang lebih aman. Kira-kira demikian. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Dan dari Cek, baik. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tuning. Eh, saya tertarik sebetulnya sama hasil temuan yang tentang low management finansial tadi, Mbak. Karena gini, eh, ketika ketika masa pandemi itu saya masih aktif jadi konselor di layanan pencegahan bunuh diri. Dan salah satu hal yang common datang ke kami, saya mau bunuh diri karena terjerat pinjol. Jadi itu kalau tadi Mbak bilang bahwa mereka mungkin tidak punya social support, saya rasa itu setuju. Karena pada akhirnya mereka larinya ke layanan. Mereka tidak lari ke apa? Ya mungkin mereka sudah lari ke orang terdekat, tapi pada akhirnya mereka lari ke layanan pencegahan bunuh diri gitu. Nah, tapi yang membuat saya bingungnya adalah tentang apa namanya trust tadi, trust dan atasnya itu. Nah itu kok bisa ya kalau tak pikir-pikir lagi kan ya mereka di satu sisi punya uh, ketakutan isu privasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka tetap mengambil jalan itu gitu kan. Ya, tapi kemudian kenapa yang better management mereka seperti apa namanya? Mereka seperti bablas lah tentang itu gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak menjelaskannya? Saya penasaran aja gitu karena pernah pernah melihat isunya itu gitu dan kami kalau udah apa namanya saya mau bunuh diri karena pinjol itu kami udah nggak bisa ngomong Mbak. Ya, gimana kami nggak bisa pinjemin dia uang ya kan? Ya pada akhirnya udah template gitu. Ya kami nggak bisa memberi kamu bantuan finansial, tapi kami bisa mendengarkan keluh kesahmu. Udah gitu aja pada akhirnya. Dan
Saya sampai sekarang nggak dapat jawaban sih kalau orang pinjol tuh baiknya disupport seperti apa gitu. Kasih Mbak. Ini Oh, langsung dijawab. langsung dijawab aja kali ya. Ya. Oke. Terima kasih Tuning atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat tuh, oke, ini udah dimatikan ya share-nya screen. Nah kalau kita lihat tadi em, saya turut prihatin ya bahwa ternyata em, permasalahan Tinder ini sampai membuat orang bunuh diri dan memang kita melihat di media beberapa kayak karena terjerat Tinder kemudian sampai ingin mengakhiri hidup gitu ya karena memang stres atau misalnya terjerat Tinder kemudian lari ke eh, judar iya judol apa namanya untuk dan berharap bahwa dari judol kemudian bisa dapat uang untuk menutup utang dari Pindar. Padahal kita tahu bahwa berjudi itu kan kemungkinan menangnya sebenarnya kan we are set to lose gitu ya. Jadi em, yang terjadi adalah justru semakin spiral gitu ya utangnya. Nah kalau di sini kalau kita lihat tadi sorry. Nah jadi kalau kita lihat di sini eh, kayak mungkin iya bahwa mereka apa namanya tidak punya apa tadi support ya dari keluarganya atau mereka tidak menggunakan keluarga sebagai referensi. Artinya di sini kalau tadi bahwa mungkin mereka ketika mereka pindar itu mereka tanpa pengetahuan orang-orang yang dekat. Sementara yang ini punya. Tapi kenapa tadi yang ini kok apa namanya kayaknya nggak khawatir gitu sama privacy concern-nya. Spekulasi kami adalah karena mereka tahu mereka akan bayar. Jadi mereka mungkin yang di sini mereka memakai Pindar adalah tadi seperti orang pakai kartu kredit untuk cari poin. Jadi mereka akan bayar, mereka tahu karena mereka punya financial management yang baik, maka mereka akan bisa bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jumlah yang mereka pinjam. Jadi kayak kalau orang bayar kartu kredit itu ibaratnya orang yang selalu bayar penuh. Jadi yang dibayar bukan cicilannya, tapi dibayar sepinjaman-pinjamannya berapa itu dibayar semua gitu. Jadi bayar bayar lunas gitu. Nah, sehingga mereka tidak punya dan mereka punya referensi dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi mungkin mereka sudah tahu Anda kalau mau pakai pay later adalah untuk XYZ jumlahnya harus berapa. Mereka sudah lebih punya pemahaman mengenai itu dan punya kebiasaan yang baik sehingga di sini data bocor ya udah gitu kan maksudnya um, ya kalau untuk orang Indonesia kita udah tahu sama tahu bahwa data itu udah bocor juga kok gitu kan misalnya seperti itu jadi um, mereka tidak terlalu khawatir terhadap kemungkinan datanya bocor yang di sini mungkin dia khawatir karena kalau data saya bocor ya apa yang akan terjadi itu di spekulasi kami sampai ini limitasinya adalah kita nggak apa namanya tidak menggali sampai seberapa apa ya em, seberapa khawatir mereka ditagih oleh apa namanya penagih utang gitu misalnya. Seperti itu. Jadi tapi dugaan kami adalah yang tadi yang satu mereka ya mereka menggunakan Tinder secara lebih berrahasia dari orang yang uh, apa namanya orang yang dekat dengan mereka yang satu lagi itu lebih terbuka dan bahkan mendapatkan referensi dari apa namanya dari orang-orang yang dekat dengan mereka dan mereka punya kemampuan mengelola keuangan yang lebih baik sehingga mereka justru sebenarnya ini orang-orang ini yang risiko terjerat utang pindarnya yang lebih rendah. Ya, ya, kami masih melihat apa namanya ngecek juga. Sebenarnya ada pertanyaan mengenai mereka tuh utangnya seberapa banyak. Kami mau lihat juga apakah ini financial management ini berkorelasi dengan jumlah utang yang mereka apa namanya yang mereka uh,
jumlah jumlah uang yang mereka pinjam atau jumlah jumlah utang mereka berapa sih? Apakah ada korelasinya atau tidak? Saya lupa apakah ada pertanyaan mengenai gagal bayar. Tapi kalau misalnya ada itu berarti itu juga mungkin harus perlu dilihat apakah ada perbedaan antara mereka yang uh, manajemen finansialnya buruk dengan yang baik. Gitu ya. Profil gagal bayar. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Makasih Mbak Nadia, saya ingin bertanya. Sekarang ya, nama saya Robi Chandra, saya juga mahasiswa psikologi Reksus di Universitas Pancasila. Materinya sangat menarik ya, terutama saya sendiri Gen Z, dan saya juga ingin bertanya ya Mbak ya. Ada beberapa artikel yang pernah saya baca, terutama juga teman, dia itu minjem pinjol, tapi dengan ada kayak KTA mungkin ya Mbak ya, dan juga itu ada bekerja sama sama asuransi. Ketika si peminjam itu tidak bisa membayar atau dalam keadaan kecelakaan atau meninggal itu ditanggung sama asuransi. Itu dalam dari asuransinya itu seperti apa sih Mbak? Apakah termasuk pinjol juga atau membayar juga? Saya parafrase dulu, takutnya salah paham. Jadi dia menggunakan asuransi. Dia minjam ke bank misalnya, Heeh, heeh. dan bank itu bekerja sama sama asuransi. Mm-mm. Ketika si peminjam itu tidak bisa membayar atau bisa kecelakaan atau meninggal, si asuransi ini membayarkan ke bank sepenuhnya. Nah, dengan syarat juga si peminjam itu membayar juga ke bank dan ke asuransi ini kan Bang. Ada beberapa contoh temannya bercerita juga Mungkin gini, saya pertanyaannya adalah, dari asuransinya heeh, sendiri, apakah termasuk Bapak? oke, oke. Ini kalau saya memahami pertanyaannya dengan tepat ya. Artinya kan misalnya ke dia pinjam ke bank, kemudian dari banknya itu ada disertakan asuransi, ya kan? Kemudian kalau asuransi ini adalah untuk menjamin jika terjadi kecelakaan sehingga dia tidak bisa melunasi pinjaman ke banknya. Nah, asuransi biasanya oleh OJK dikategorikan sebagai atau bank atau OJK dia akan mengategorikan asuransi sebagai produk keuangan yang berbeda. Jadi dia sifatnya bukan pinjaman. Biasanya kalau kayak kita membayar apa ya, membayar em, asuransi BPJS misalnya gitu kan, kita harus bayar kan setiap bulan tuh. Dia adalah risk pooling biasanya. Jadi kalau kita nggak sakit ya uang kita seperti angus kan ya. Tapi kalau kita sakit maka disitulah kita bisa menggunakan em, fasilitas atau asuransi yang kita gunakan. Jadi kalau kita kembali kepada apa namanya definisi asuransi, asuransinya bukan pinjol, asuransinya bukan pindar. Dia memang apa namanya produk keuangan yang memang namanya adalah asuransi. Kayak gitu. Boleh nambah satu lagi Mbak? Boleh. Tadi kan ada juga faktor pendorong pada sendiri itu kan bukan keluarga, ada juga dari termasuk salah satu orang yang tinggal itu kan untuk kebutuhan sehari-harinya juga gitu. Eh, Bagaimana sih Mbak, terutama generasi Z sendiri, eh, ya, untuk menghindari tindak sendiri, apakah perlu eh, konsultasi sama orang yang seperti psikolog mungkin bukan bagian kayak pendorong itu kayak manajemen keuangan gitu, bukannya itu. Harusnya dia konsultasi ke psikolog bagaimana sih dia kan cara apa namanya kekhawatiran dia gitu. Jadi harus ditemukan dulu atau gimana sehingga dia tidak meminjam pinjol. Mungkin Mbak bisa nanggapin pertanyaan. Oke, jadi kalau kita lihat tadi apa namanya pindar gitu ya. Kalau secara teoretis, kalau kita kembali ke kerangka teori yang digunakan, jadi di sini ada tiga gitu ya pendorong orang ingin menggunakan pindar. Yang pertama adalah sikap terhadap pindar itu sendiri. Kedua,
bagaimana pandangan orang-orang yang dekat dengan kita mengenai Pindar, dan yang ketiga adalah seberapa yakin kita bisa mengendalikan perilaku kita atau mengendalikan perilaku kita menggunakan Pindar ini. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa em, apa yang bisa kita lakukan tadi, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjebak dalam penggunaan Pindar yang berbahaya, yang berisiko gitu ya. Kalau buat di sini em, ada dua kemungkinan atau dua masalah gitu ya yang bisa kita telaah. Kalau dari kami, dari psikologi, dari sudut pandang psikologi ekonomi dan konsumen, yang pertama harus diperbaiki adalah financial managementnya dulu berarti, gitu ya. Jadi kita tidak bicara soal gangguan kecemasan atau bicara soal apa namanya, tentu saja kalau misalnya kita punya apa ya kesulitan menahan keinginan untuk berbelanja, tentu saja itu merupakan sebuah em, apa ya masalah yang mungkin perlu dikonsultasikan ke psikolog klinis mungkin, tapi itu saja tidak menyelesaikan masalah yang ya karena ini masalahnya adalah masalah cash flow, maka kita juga perlu misalnya mendapatkan em, konsultasi atau mendapatkan saran dari orang yang memang kompeten untuk memberikan masukan mengenai pengelolaan keuangan. Kira-kira begitu. Terjawab nggak? Terima kasih Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mbak Cika. Ini ada pertanyaan dari jauh. Permisi, saya Tulus Setiawan, mahasiswa psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya, apa sih motivasi yang mendorong perilaku penggunaan Tinder pada orang dengan literasi finansial yang tinggi? Ya, apakah terdapat kontribusi dari normalisasi perilaku berhutang, seperti pengaruh lingkungan yang terbiasa menggunakan? Terima kasih Pak Tulus Setiawan dari Universitas Lambung Mangkurat. Tadi saya screen ya, izin ya. Ini ya, kami. Oke, kalau kita lihat tadi ada dua bagian dari pertanyaannya di sini. Yang pertama adalah kok kok bisa orang yang literasi finansialnya tinggi menggunakan Pindar? Kira-kira begitu ya yang pertama ya, bagian yang pertama. Kedua, apa yang mendorong mereka menggunakan Pindar? Oke, kita 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 dissect dulu yang pertama. Yang pertama adalah kalau dari paparan eh, kita hari ini sebenarnya menggunakan Pindarnya itu sendiri itu nggak apa-apa selama kita tahu risikonya dan kita membayarnya tepat waktu. Jadi sama kayak kita mau menggunakan kartu kredit misalnya. Pakai kartu kredit itu nggak apa-apa selama penggunaan kartu kreditnya itu kita punya punya apa tadi ya budgeting gitu, bahwa penggunaan kartu kredit itu nggak boleh lebih dari sekian. Sebenarnya kita bisa memonitor kan, saya udah gesek berapa berapa banyak sih gitu ya. Em, Penggunaan Pindar pun begitu. Kita kan bisa memonitor. Ini udah berapa ya yang kita pakai. Nah, orang-orang dengan financial management yang baik itu mereka punya sistem monitoring itu. Mereka tahu berapa banyak yang sudah dipinjam, sudah lewat dari jatah saya minjem belum nih bulan ini supaya saya bisa membayar dengan lancar di bulan berikutnya. Bukan gali lubang tutup lubang. Nah, kalau kita melihat ke apa namanya teori ini, yang membuat apa yang membuat orang bahkan dengan literasi atau dengan financial management yang baik itu juga menggunakan Pindar. Yang pertama adalah mereka punya sikap yang baik terhadap Pindar, sikap yang positif terhadap Pindar. Jadi kalau kita pikir mungkin mereka mendapatkan benefit dari Pindarnya itu tadi, cepat kok ininya apa namanya proses aplikasinya cepat, modal KTP, selfie, selesai. Dibandingkan dengan misalnya tadi kartu kredit yang sifatnya tradisional itu memerlukan biasanya berkas yang lebih banyak, waktu yang dibutuhkan itu lebih panjang untuk mendapatkan persetujuan dari penyedia. Nah, kemudian mereka juga mendapatkan referensi dari orang-orang terdekat. Jadi mungkin temannya pernah pakai atau keluarganya, kerabatnya ada yang pernah pakai. Nah, itu juga merupakan eh, salah satu pendorong orang ingin menggunakan Pindar. Kemudian mereka juga yakin bahwa
tadi saya bisa kok menggunakan Pindar tanpa terjerat bunganya karena saya akan selalu bayarnya tepat waktu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang dengan apa namanya pengelolaan keuangan yang baik bisa bisa pakai Pindar? Satu, karena mereka nggak kena stigmanya. Kedua, kalau kita lihat prediktornya tadi, mereka punya sikap yang baik, punya referensi atau punya support dari orang-orang terdekat mereka, dan mereka punya keyakinan atau kepercayaan diri bahwa mereka bisa menggunakan layanan ini juga dengan baik. Jadi mereka yakin bahwa mereka bisa mendapatkan manfaatnya tanpa mereka terjerat risiko. Kira-kira begitu. Jawab nggak, Mas Tulus? Mas Tulus, Tulusnya masih ada nggak? Oke, baik. Di ruangan ini ada lagi yang ingin bertanya? Nanti aja itu pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Mira, mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Ini menarik banget sih Mbak. Saya merasa alhamdulillah terus sebagai Gen Z, saya tidak seburuk itu. Terima kasih sudah memberikan kita ketenangan. Nah, ya yang aku penasaran itu, ada nggak sih kira-kira orang yang ternyata justru terjadi pinjol ini bukan sepenuhnya karena dia sebagai individu, tapi karena perusahaan-perusahaan Pindar ini nih invasif dalam melakukan marketingnya. Karena saat ini sendiri di nomor saya yang entah udah bocor kemana itu, 70% SMS yang masuk itu dari Pindar macam-macam merek, macam-macam brand. Dan mereka tuh sering banget ngeklaimnya tuh bunga mulai dari 0,1%. Tapi sebenarnya mulai darinya kecil banget tuh. Kayak ketika mungkin, saya nggak pernah apply, tapi mungkin kalau misalkan apply, akan bunganya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, itu ada nggak sih Mbak faktor ini di survei ini dipelajari? Jadi apa Biancorpnya tuh pindarnya gitu, bukan individu. Oke, terima kasih Mira. Kalau pertanyaannya sendiri, iya benar. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa di Pindarnya itu sering sekali ya, apa namanya kita dapat. Biasanya mereka nggak pakai WhatsApp, biasanya mereka pakainya SMS. Karena kalau WhatsApp lebih gampang di blok, kalau SMS kita males kan, yaudah biarin aja gitu. Em, Biasanya iya macam-macam gitu kan, dari bunga 0,1%, tapi mulai dari 0,1%. Tapi mereka juga nggak bilang 0,1% itu per hari atau per bulan atau per apa satuannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di survei ini sendiri em, seberapa persepsi konsumen mengenai seberapa invasif sih, seberapa eh, pemasaran atau penawaran-penawaran Pindar ini sampai akhirnya orang misalnya luluh untuk mencoba itu nggak diukur. Tapi kita bisa melihat misalnya kalau kita mau membuat dugaan, kita bisa lihat dari seberapa konsumen itu percaya si Pindar ini memang akan itu ada item ya bahwa seberapa banyak sih si Pindar ini memberikan trust to apa BNPL providers. Jadi seberapa kita percaya bahwa pengguna penyedia Pindar itu akan memang memberikan yang terbaik untuk memberikan manfaat untuk konsumennya gitu kan. Karena pada akhirnya s- invasi dari kita akan luluh pada invasi dari penawaran-penawaran Pindar itu kan kalau kita percaya bahwa kayaknya ini benefitnya akan melebihi risikonya gitu ya. Jadi kalau dari survei ini sendiri limitasinya mungkin kita tidak mempertimbangkan faktor tadi pasti atau apa berapa banyaknya kita tuh inundated with marketing messages or offers from the BNPL providers, tapi kita bisa menduga bahwa kalau pun seseorang akan kemudian pakai Tinder kalau dia melihat bahwa oh ya memang ini ada manfaatnya. Karena kalau misalnya kayak kayak Mira gitu kan dibombardir dengan pesan-pesan penawaran Tinder, tapi kalau Anda tidak melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang akan ada manfaatnya ya
ya dilirik juga enggak kan buat apa namanya apply. Tapi ketika kita melihat bahwa itu ada situlah mungkin kita akan berpikir untuk menggunakan si Tinder sih. Baik, jauh dari Makassar, dari Resa Atmajaya Makassar. Saya mau bertanya, eh, panjang pertanyaannya. Intinya adalah yang dilakukan OJK sudah cukup atau belum? Eh, apa namanya efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang diimplementasikan oleh OJK dan perbankan dalam menjangkau dan melindungi Gen Z. Setahu saya, bank bersama OJK aktif dalam program literasi dan inklusi keuangan untuk semua segmen masyarakat, termasuk Gen Z, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang produk dan layanan perbankan serta risiko dan manfaatnya. Apakah edukasi ini tidak cukup di Gen Z? Kalau kita melihat pada ininya, pada datanya OJK, sebetulnya kalau kita hubungkan, nah ini kita nggak tahu apakah kita nggak punya data before after. Misalnya before ada program inklusi ini tingkatan prestasinya berapa, kalau sesudah adanya berapa. Jadi kita nggak ada before afternya. Coba kalau kita melihat tadi data dari OJK-nya mengenai tingkatan prestasinya Gen Z berapa, sebetulnya berarti sudah cukup efektif gitu ya. Karena tingkatan prestasinya tadi cuma 2%. Walaupun ini 2% ini masih di atas apa namanya biasanya bank itu kalau saya nggak salah angkanya mereka biasanya menyasarnya di bawah 1%. Kalau saya nggak salah ya, 2% itu kalau untuk bank tuh masih cukup tinggi. Bank itu biasanya maunya maunya di apa namanya di ya, di 1% gitu ya. Nah, em, jadi kalau dibilang ada nanti saya harus cek lagi ya lihat, apa namanya angkanya berapa untuk apa namanya bank biasa seingat saya mungkin ada yang kalau ada yang kerja di bank tolong dikoreksi tapi seingat saya maunya di bawah TWP itu di bawah 1%. Kalau 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 menurut standar bank konservatif 2% ya masih masih tinggi. Tapi kalau kita lihat bahwa dua jadi selalu masih ada ruang untuk improvement untuk nurunin si TWP dari 2% ke 1% gitu misalnya. Tapi kalau kita lihat bahwa em, tingkatan prestasi Gen Z ini tidak lebih jelek daripada generasi-generasi yang lebih tua, maka berarti eh, literasi program apa inklusi keuangan dan literasi dari yang dilaksanakan oleh OJK misalnya itu sudah ada manfaatnya. Jadi on the right track. Apakah masih ada ruang untuk perbaikan? Tentu saja masih. Kita kan maunya itu turun terus. Dan kalau kami melihatnya bahwa eh, tidak hanya literasi keuangan, tapi juga inklusi keuangan dan tidak tidak cuma literasi, tapi juga apa opsi kredit yang lebih aman untuk Gen Z. Jadi kita nggak bisa hanya misalnya pointing bahwa nih Gen Z ini rentan kena pindar. Oke, opsi lainnya apa? Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya apa ya bergantung pada agensi Gen Z sebagai individu. Kita juga perlu melihat em, opsi kredit atau ekologi kredit yang available untuk Gen Z ini apa saja. Jadi pendidikan iya penting em, dan sepertinya literasi keuangan ini sudah on the right track. Kalau kita lihat tadi misalnya kalau dari survei nasional literasi keuangan maka Gen Z itu skornya di atas rata-rata nasional. Artinya mereka lebih pinter kok, udah lebih pinter daripada em, kakak-kakak atau om tante atau bapak ibunya gitu ya. Tapi di sisi lain mereka kan juga kesulitan dalam mendapatkan tadi pekerjaan yang stabil. Sehingga kita perlu pikirkan secara secara struktur, oke, apa opsi keuangan, apa instrumen keuangan mereka selain apa namanya pindar gitu. Jadi supaya em, kalau Gen X dan milenial punya opsi yang lebih banyak, harusnya Gen Z juga punya opsi yang em,
sama amannya dengan generasi-generasi sebelumnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mbak Cika. Ada lagi yang ingin bertanya di ruangan ini? Ibu dari Lampung jauh-jauh? Hah? Oke, Oke, terima kasih Mbak Cika. Saya Faisal dari mahasiswa psikologi. Materinya sangat menarik, namun saya agak bertanya-tanya juga di bagaimana proses pengambilan keputusan si pengajuan si Pindar ini. Misalnya, saya tuh pernah memesan tiket pesawat. Nah, ketika saya bayar tiket pesawat, ternyata promo yang lebih besarnya itu lebih ada bayar dengan pay later gitu. Nah, kemudian apakah artinya yang tadi low financial management itu berarti literasi keuangan mereka itu rendah, makanya mereka jadi low financial gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang pertama tadi soal, oke, kalau saya pahami pertanyaannya dengan benar, apakah kalau ada promo yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, terus orang yang financial managementnya tetap baik tetap pakai, apakah itu berarti berarti sebenarnya mereka financial managementnya nggak baik? Apakah seperti itu pertanyaannya? Oke, ini jadi pengambilan keputusannya dari pihak si peminjam atau si peminjam? Oke. Apakah itu jadi kemudian financial managementnya jadi nggak baik? Nggak juga. Oke, ini si gue yang baik karena um, lab psikologi ekonomi dan konsumen sedang mengerjakan apa yang disebut dengan dark patterns. Jadi kayak tungguin ya, apa namanya, research day selanjutnya. Jadi itu yang namanya switch bait and switch ya kalau nggak salah tekniknya. Jadi misalnya kita dibilang nih bahwa harganya misalnya harga tiket pesawat hanya 500.000 gitu. Terus tiba-tiba pas kita klik, oh sebenarnya harganya sih 1 juta gitu. 500.000 itu hanya didapat kalau kita bayar pakai pay later gitu kan. Nah, satu secara teknik persuasi itu yang disebut dengan dark patterns kalau di apa namanya di literatur psikologi konsumen. Jadi bagaimana sebuah entah pemasar, entah situs itu melakukan melakukan deception demi keuntungan, demi traffic atau demi keuntungan bagi perusahaannya at the cost of the consumers gitu kan. Nah, jadi untuk dark pattern-nya nantikan research day selanjutnya dari lab psikologi ekonomi dan konsumen. Tapi kalau kita bicara tadi, apakah kalau mereka tetap pakai, mereka jadi orang yang financial managementnya sebenarnya nggak bagus? Enggak. Selama tadi, kenapa mereka mau pakai tadi? Karena kan mereka yakin bahwa mereka bisa mengendalikan utangnya. Sehingga ya daripada saya bayar 1 juta, mendingan saya bayar 500.000. Lihat budgetnya oke kok, masih bisa kok bayar pakai pay later gitu kan. Jadi mereka tetap sign up ke pay laternya untuk mendapatkan benefit yang tadi itu, selisih harga yang menurut mereka misalnya signifikan loh dari 500.000 ke 1 juta gitu. Jadi nggak apa-apa deh saya daftar pay later. Toh saya tahu saya akan bisa bayar tanpa saya akan perlu bayar bunga. Misalnya gitu. Yes, ya betul itu jebakan. Apakah itu etis? Enggak, tentu saja. Itu yang disebut dengan makanya disebutnya namanya dark pattern gitu, bahwa bagaimana beberapa atau sebagian entitas di loka pasar itu melakukan deception, ya trik gitu ya, penipuan sih sebenarnya. Jadi dalam tanda kutip penipuan, bilangnya apa, ternyata yang bilangnya harganya berapa, ternyata harga yang kemudian dibayarkan tidak serendah harga yang dipromosikan atau harganya serendah yang dipromosikan hanya dan jika hanya kalau si konsumennya menggunakan apa namanya instrumen tertentu misalnya pay later ini jadi maksa gitu. Kalau misalnya nggak pakai pay later maka Anda nggak bisa dapat promosi atau ini. Jadi
apakah itu jebakan? Iya gitu kan. Makanya kalau di literatur disebutnya sebagai dark patterns. Em, apakah kemudian apakah kemudian keputusan untuk mengambil tawaran itu menunjukkan dia punya literasi finansial atau pengelolaan finansial yang baik atau buruk? Belum tentu. Karena kemudian kita lihat lagi, apakah kemudian dia membayar misalnya tepat waktu kok. Jadi sebenarnya ya dia untung gitu. Jadi karena dapat selisih harga yang baik. Cuma apakah praktek itu etis ya enggak. Hmm, Kita juga diambil data kita ya kan? betul, betul. Hubungan. Dari segi privacy concern diambil. Tapi mungkin ini spekulasi ya bahwa apakah buat mereka yang financial managementnya baik, apakah terus mereka jadi em, apa ya? Jadi kok mereka nggak takut sih sama apa namanya? Karena tadi kalau kami dugaannya adalah ya udah kadung, data kita udah bocor juga satu, kedua. Terus kalau data saya bocor, toh saya tahu bagaimana akan harus menanganinya. Kalau data saya bocor, mereka juga nggak bisa apa-apa karena saya apa namanya kredit skornya tuh bersih gitu. Jadi nggak tidak ada yang bisa bermanfaat buat penagih utang ketika untuk terhadap data saya. Oke, baik Mbak Cika, terima kasih. Dan mungkin sebagai penutup kita jawab pertanyaan dari Mas Hadi ya. Ya, studi yang menarik Mbak Cika. Apakah ada studi serupa di mana pinjaman digunakan untuk berusaha dan untuk konsumtif sehari-hari? Oke, Mas Hari dari Kuningan. Em, em, pertanyaan yang menarik Mas, karena saya belum cek sih, kami belum cek untuk kredit produktif ya, karena kalau kayak BNPL, kartu kredit itu kan hitungannya sebagai kredit konsumtif ya, bahkan KPR itu kan kalau di bank dia dikategorikannya sebagai kredit konsumtif atau kredit konsumer kalau di bank. Kalau untuk berusaha itu kreditnya kredit produktif. Em, yang saya pernah tahu ada kolega di lab eh, oh keluar tadi saya nggak kenal. Ada kolega di kayaknya lab eh, CAW yang mempertimbangkan kredit produktif ya sebagai DV-nya intensi untuk mengambil kredit produktif sebagai DV-nya. Nanti mungkin kalau ya mungkin nanti ketika CAW presentasi mungkin bisa ditanyakan kalau beliau yang ternyata mempresentasikan hasilnya. Tapi memang kesulitan kita untuk kredit produktif, untuk menanyakan kredit produktif, apalagi di eh, Gen Z, saya adalah em, konsep return of investment dalam konteks produktif, dalam konteks usaha misalnya atau bisnis itu belum semua mereka yang bahkan untuk orang rata-rata itu nggak register. Jadi kayak kalau kita ditanya misalnya kalau Anda usaha buka restoran, kira-kira dalam setahun tuh Anda akan em, atau gini ROI-nya akan terjadi dalam berapa tahun sih gitu. Nah, itu tuh mungkin tidak semua, mungkin hampir atau mungkin kebanyakan orang nggak tahu gitu berapa ya. Mungkin tuh merupakan sesuatu yang bisa ditelaah, bisa diinvestigasi lebih lanjut sih. Karena kesulitannya adalah, tantangannya adalah berapa apakah orang-orang itu secara rata-rata, mereka yang bukan pengusaha, itu paham nggak berapa tahun sih wajarnya sebuah usaha itu akan mendatangkan untung. Itu juga mungkin yang membuat misalnya orang dengan apa pindar yang menawarkan untuk investasi atau ya apa namanya tawaran-tawaran investasi bodong itu jadinya terdengar menarik buat orang kebanyakan. Karena tidak ada baseline, mereka nggak tahu berapa sih kalau misalnya investasi di usaha restoran tuh berapa. Kalau misalnya dibandingkan misalnya kita taruh aja di bank uangnya pakai obligasi gitu misalnya, itu perbandingannya berapa, berapa
berapa banyak returnnya, berapa cepat returnnya itu saya rasa sih sesuatu yang layak untuk diteliti ya. Atau jangan-jangan orang banyak yang tergiur dengan pindar atau tawaran-tawaran investasi yang tadi investasi bodong gitu ya, itu karena mereka nggak tahu baseline-nya berapa berapa dan berapa banyak, berapa cepat untuk sektor usaha apa. Jadi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan di situ. Tapi kalau Mas Hari mau atau kita di lab mau meneliti soal eh, apa literasi tentang investasi ini, saya rasa itu merupakan sesuatu yang terbuka pintunya. Demikian, Mas Hari. Oke, terima kasih karena sudah. Ada lagi yang mau bertanya di ruangan ini? Sudah? Puas? Baik, terima kasih eh, atas pertanyaan-pertanyaannya dan semoga semua puas dengan jawabannya. Karena waktu juga, maka mungkin sesi ini harus kita akhiri. Terima kasih, kita beri applause pada Mbak Cika. Pada semua yang hadir di webinar ini, silakan mengisi resensi dan evaluasi di link yang diberikan di chat. Ya, sudah. Dan jangan lupa untuk mengikuti informasi webinar research di series dari Fakultas Psikologi ini untuk bulan-bulan selanjutnya dari media sosial Fakultas Psikologi. Ya, baik, kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih. Oke, sampai jumpa dan terima kasih kepada semuanya.